sih sebenarnya yang menjalani itu, karena saya untuk mau ngambil barang dari saya, tapi itu dari pusatnya ke saya, terus itu yang reseller saya yang menjalani gitu. Misalnya dia mau beli baju borong gitu untuk acara pernikahan, baju ibu-ibu, baju syari itu ya, baju syari 12, ya udah saya pesanin yang 12 aja, tapi itu untuk secara online gitu. Nggak langsung saya beli semuanya gitu, maksudnya yang mau PO ya, PO aja, sistemnya PO. Takut kalau nggak PO kan, saya kan di kampung ya, di kampung. Nah kalau di kampung itu kalau nggak laku ya udah nggak laku gitu. Iya, nimbun, jadi nimbun terus. Modal itu tertumpuk di situ aja, kan rugi juga kan saya. Makanya saya itu sistemnya sistem PO, terus itu reseller saya, admin reseller itu kan, reseller saya, bos saya itu pada kirimin cuma foto-foto aja gitu, kayak foto-foto baju apa semuanya, terus itu dikirim ke Facebook, ke Instagram, tapi itu bukan saya yang ini yang jalanin. Cuman dia itu cuma minta foto-foto aja, itu saya udah buatin grup gitu. Iya. Tapi ini bisnis ini udah dari kapan? Untuk bisnis ini sih kemarin yang pas Covid tuh. Oh, dari mulai ya, Covid. mulai dari Covid. Nah itu kan udah bingung ya, mau kerja apa, mau apa gitu kan, untuk samping-sampingan gitu. Ya udah, kebetulan kakak maksudnya ya udah ente bisnis ini aja nih. Pertama bisnis ambal Malaysia, karpet Malaysia. Oh, iya, Karpet iya. Malaysia tuh. Nah ya udah dari situ pertama bisnis karpet Malaysia di situ. Sampai berapa biji, puluhan biji gitu kan. Nah itu harus PO dulu. Orang pada pesan yang kebanyakan pesannya sih ibu-ibu gitu kan. Jadi udah punya customer sendiri gitu sebelum menjalani usaha ini. Customer sih belum ada, tapi cuman sama ada keluarga nih, jadi udah ada keluarga, dia itu kebetulan udah jual berpuluh-puluh tahun, udah jual karpet Malaysia gitu. Nah karpet Malaysia itu ya udah ente usahain aja ya, aneh jadi nyambung sama nyambung. Nah kebetulan berputar modal itu ya udah aneh, saya jadi usaha yang lain gitu, kayak baju, bed cover ya. Jadi customernya tuh nyambung dari yang tadi itu. Customernya kayak dibilangin gitu, dan ini di sini ini toko buat ini gitu. Selain dari karpet Malaysia itu beda lagi dengan yang customer baju lain lagi, customer ambal Malaysia lain lagi gitu ya, sama bed cover lain lagi, beda-beda sih untuk ininya. Cara pertama kali Agus kenalin bahwa Agus tuh jualan baju itu gimana? Cara pertamanya sih, saya kan sebagai laki-laki ya, saya itu nggak pede untuk mempromosikan sebagai yang baju-baju cewek penjual gitu ya. Ya udah saya berpikir untuk saya cari nih yang saya percayain banget untuk jaga toko gitu, bukan toko sih, yang mau promosikan terus itu mau bisa bagi hasil gitu. Dia mau bisa promosikan di Facebook kan beda ya dengan cara kita gitu ya. Cara kita dengan ibu-ibu pasti banyak bicaranya kan, pasti pada mau semua, ini nih bagus gini, pasti ibu-ibu itu tertarik gitu kan. Ya udah saya alhasil saya itu pilih tuh sepupu, iya salah satu keluarga juga sih sampai sekarang. Tapi itu sistemnya sistem ada yang cash, ada yang kredit gitu. Oh, jadi dia juga nyimpan barang gitu? Nggak nyimpan, palingan nyimpan satu dua aja. Karena takutnya yang tadi saya bilang, yang takutnya nimbun dengan catatan takut yang kita nggak bisa mutar modalnya ini tertimbun gitu. Berarti kalau misalnya sekarang menurut Agus kesulitannya tuh apa sih? Kalau misalnya dari usaha yang dijalani sekarang? Maksudnya kesulitan apanya nih? Kayak permasalahannya tuh sampai sekarang kayak misalnya udah ngerasain bahwa nimbun barang atau mendet di modal atau kayak gimana gitu? Untuk mendet, kalau saya sih mendet di modal sih, karena kan saya ada sistem kredit juga tuh. Nah sistem kredit itu kalau di kampung ya, kalau untuk cash itu susah karena cash itu
jarang yang ada yang mau beli gitu. Walaupun di sana nih harganya 250 cash, dia bisa nyanggupin kalau bisa kredit sampai 400.000 gitu. 400.000 asalkan Iya. kredit gitu. Karena kredit itu di kalangan di kampung saya itu mudah gitu, per hari atau per minggu tuh 50.000 gitu. Oh itu per hari ditariknya? Per minggu. Tapi nggak nentu sih, kadang kan di sana mata pencariannya orang tuh berbeda-beda. Ada yang nelayan, ada yang petani gitu kan. Kalau lagi lancar-lancarnya nelayan atau petani itu ya sering 50.000, sering 100.000. Tapi kalau enggak ya nggak bayar gitu. Karena berarti problemnya di situ. iya, problemnya di situ karena modal udah tertumpuk di situ ya, ditumpuk di situ. Biarpun dia ngambil banyak barang, tetap aja segitu Iya. gitu. Makanya saya sering tuh customer saya tuh, yang reseller saya tuh kasih tahu nggak usah kasihkan lagi barang ke orang yang udah ngambil gitu kan, karena tetap aja bayarnya segitu. Iya. Mendingan kasihkan yang ke B gitu kan, yang ke B. Ya udah, kalau ke B kan bisa tuh uang itu jadi ada lagi untuk modal lagi untuk bisa diputar gitu. Tapi sampai sekarang resellernya udah berapa orang selain dari sepupu itu? Reseller sih nggak banyak sih, berapa ya? Maksudnya reseller ini yang penjualnya ya? Penjualnya sih cuma dua aja sih, dua, tapi mencakup semua. Ada dia jual apel Malaysia, bed cover dia semua gitu, baju dan juga gitu. Pecah belah gitu. Kalau boleh tahu modal awal yang Agus simpen itu berapa? Modal awal sih berapa ya? 5 jutaan lah gitu. Berarti belanja langsung itu? Langsung belanja langsung. Nggak PO dulu berarti kalau itu? Yang ya langsung kan dulu itu PO dulu dong. Maksudnya kan udah ada barangnya nih. Oh terus langsung dapat fotonya dari siapa? dari bosnya. Oh. Dari bosnya. Ya udah langsung. Terus cara distribusi kalau orang di kampung nih, terus cara liatin foto-fotonya gimana? Facebook. Oh mereka juga lewat Facebook? Iya, mereka meskipun lewat tetangga sendiri gitu? Facebook. Karena Facebook itu udah mayoritas ibu-ibu Iya. gitu kan, udah mayoritas ibu-ibu. Ya penjual saya kan ibu-ibu juga gitu. Kalau saya kan gimana ya, kalau jual gitu pede aja sih, tapi kalau baju-baju yang kayak perempuan gitu kan, Susah juga ya ya susah jelasinnya. untuk jelasinnya gimana, kita juga nggak tahu LD berapa gitu kan. Terus kalau misalnya kan udah menjelang 1 tahun dong kalau misalnya dari COVID. Enggak, 2 tahun lebih. Oh ya 2 tahun lebih. Itu kalau misalnya omsetnya gimana? Omset apanya ini? Mencapai berapa? Gitu? Mencapai 10-an sih. 10 juta per bulan. Oh, per bulan nggak nentu kalau Nggak nentu. iya, karena kan saya bilang tuh sistem kredit. Kalau cash kita udah bisa ini sih. Kalau pengelolaan uangnya itu sama Agus sendiri gitu? Iya, sama saya. Belanjanya langsung ke Tanah Abang sendiri? Bukan Tanah Abang, ada dari Bandung, dari itu kebetulan yang dari langsung ininya sih apa? Produksinya langsung, kebetulan itu produksi temannya bapak. Oh, Ya jadi- udah langsung kontekan WA ya udah nyambung, ya udah dia masukin saya grup reseller. Nah sebelum masuk grup itu kita DP dulu 1 juta baru bisa masuk ke Oh, grup itu iya. ya. Oh, iya, Pas iya, iya, masukin ya. sampai iya gitu. Ya udah saya masukin 1 juta untuk ambil barang gitu kan. Ya udah. Tapi Agus pernah kayak jualan sendiri nggak? Jual Jual sendiri nggak gitu barang? jual sendiri sih enggak sih. Nggak pernah. Berarti nggak pernah kayak ngerasain sensasinya dibeli sama orang gitu? Kalau jualan sendiri, kalau pas lagi pulang kuliah gini, maksudnya kalau datang barang ya udah saya angkat, saya angkatin barangnya, tapi sambil siaran langsung tuh yang reseller saya gitu. Terus tip and triknya dari Agus tuh gimana sih biar kayak semangat terus, misalnya untuk bisnis pemula gitu? Untuk bisnis pemula sih ya untuk yang rajin-rajin aja sih, untuk ngupload walaupun kita tidak dibeli sama orang ya, mungkin
ya rezekinya lain lagi di situ. Itu aja sih saya. Kemarin tuh udah down gitu kan, udah down. Kalau gimana nih, udah banyak modal apa segala gitu kan. Lagian kita juga sebagai mahasiswa juga nggak bisa kerja langsung kan, nggak bisa kerja langsung. Ya udah, kakak sepupu nyemangati gini. Ya udah, alhamdulillah akhirnya sampai sekarang ini jalan terus gitu. Kalau musim libur nih, saya manfaatin untuk beli barang. Oh, belanja sendiri? Iya, belanja sendiri. Ke Bandung? Bukan, itu lain lagi, pecah belah. Pecah belah ada lagi gitu. Kalau Bandung tinggal lewat telepon aja dengan kayak. Kalau saya ukurannya itu gimana? Ukurannya kan dari udah dihubungin nih ukurannya XL, ada yang all size, ada yang di 110 gitu kan. Itu tuh baju. Nah, kalau untuk bed cover mau pesan yang mana? Yang 120 kali 200, ada 160, 180 ya gitu. Ya udah, ini pesan ini, ya udah ditulis nih yang dari customer saya, kirim ke saya, baru kirim ke saya, langsung kirim ke orang Jawa Timur tuh. Nah, itu yang bisnis bed cover ini dengan nekat sendiri sih. Nekat sendiri, beranikan diri, nggak ada, maksudnya nggak kenal orangnya, nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Langsung aja ya berani nih 20 biji. Pertama saya PO itu 40 pieces dengan modal, maksudnya itu modal nekat aja gitu, modal nekat untuk kirimin dia kan. Online sekarang harus bayar duluan ya dibanding ini, maksudnya ya dibanding yang offline kan gitu. Itu sih nekat ya, kita itu harus nekat dalam berbisnis. Maksudnya kalau kita semacam jelek itu kayak judi gitu. Kalau judi misalnya, kalau kita berhasil kita dapat banyak gitu, dapat banyak. Kalau kita nggak berhasil, kalah ya kayak gitu. Itu namanya bisnis kan ya, kita harus menjalani itu. Kalau kita nggak kayak gitu, kita nggak bisa naik tingkat gitu kan. Kita nggak bisa belajar. Iya, nggak bisa belajar dari sebelumnya gitu sih. Tapi kan sekarang COVID udah enggak nih, itu ada perubahannya nggak dari omsetnya atau dari perubahannya sih, omsetnya kayak ada sih dikit gitu. Di sana kan mau COVID mau apa nggak jadi masalah sih kalau di kampung. Jadi maksudnya kreditnya tuh masih kental gitu. Iya, masih kan. Tapi orang-orang di sana udah kayak kenal Shopee gitu nggak sih? Sebagian udah kenal gitu. Shopee, Tokopedia. Sebelumnya itu kan kampung saya ini pelosok banget. Dia itu nggak kenal Shopee, nggak kenal apa semuanya gitu ya. Saya kan udah kenal gitu kan, udah ini. Ya saya panen-panennya di situ gitu. Kayak ngerasa ada peluang banget. Iya, ada peluang banget untuk mau beli apa aja, beli bunga, beli apa semuanya. Ya udah saya mainkan di Shopee aja dulu sebenarnya dulu. Tapi aku mulai kayak ada kepikiran buat bisnis online kayak gini tuh dari kapan? Untuk berjalan aja sih. Maksudnya terinspirasi dari siapa juga gitu? Terinspirasi dari kakak sepupu juga. Kakak sepupu kebetulan dia jiwa bisnisnya luar biasa gitu kan. Jiwa bisnisnya sering, pokoknya apa-apa aja yang mau dijualin pasti ini, maksudnya dia nggak malu biar jual pecel lele apa, yang penting dapat uang gitu. Yang jual narkoba aja nggak malu, apalagi yang ini kan gitu, yang halal. Terus kenapa aku kepikiran buat jual serandom itu gitu? Maksudnya kayak barangnya tuh banyak. Karena requestannya orang gitu. Requestannya masyarakat di sana gitu. Kalau nggak kayak gitu kita kayak Bingung gitu. Iya, bukan bingung sih, modal itu nggak terputar. Ya udah saya konsultasi lagi kan sama kakak sepupu. Gimana? Ya udah, lanjutin aja. Kalau memang dia mau beli apa-apa, kasihkan aja. Kalau kayak Tapi itu susah nggak sih kalau misalnya random kayak gitu? enggak sih, karena udah ada catatannya semua, udah dicatat semua. Saya lupa sih buat bawa catatannya. Tapi aku pernah kepikiran nggak kayak misalnya produksi sendiri gitu, mau produksi sendiri? Mau produksi ya, kepikiran banget sih untuk produksi sendiri, kayak jual. Punya brand sendiri. Iya, brand sendiri kayak kepikiran itu mah. Tapi
nggak tahu caranya untuk channel kedepannya itu belum tahu Belum gitu, ada. belum ada yang kayak mau bikin baju sendiri kayak baju kurta apa semuanya kan itu kan udah hits banget ya di gamis iya jubah gitu. Tapi itu pembeli terjauh biasanya dari mana? Kalau misalnya online. Pembeli terjauh dari Kalimantan Utara, Kalimantan dekat Malaysia tuh. Oh, ada. Iya, di situ ada. Terus kalau misalnya kan PO nih, nah dikirim ke situnya ongkirnya dari siapa? Dari dia, Dari yang beli. dari yang beli. Dari Itu udah Makassar, udah include, udah semuanya. Kita udah kerja sama juga sih sama, maksudnya ada yang termurah dari kita juga. Biasa kan ekspedisinya, biasa kan ada yang 35.000 gitu Iya. kan. Per kilo kita cuma 7.000 gitu. Terus kalau ke sana tuh lewat apa deh? Ekspedisinya Nyebrang kapal. nyebrang kapal. Itu lebih mahal apa? Kayak gimana kalau dari Jakarta? Dari Jakarta naik pesawat terus itu ke alamatnya nggak bisa alamat rumah saya karena kan rumah saya kampung ya. Nah itu dari rumah keluarga saya Di nah, kota di berarti? kota Nyampe ya di kota Balikpapan ya di situ. Nah di situ nanti ada Ekspedisi lagi. bukan ekspedisi keluarga yang ambil nyebrang untuk pakai kapal. Oh, jadi lama ya berarti? Iya lama, lama ini aja pesan bed cover nih udah 2 mingguan. Belum nyampe-nyampe? Belum nyampe. Gitu. Random sih Emang ada kayak 1 gitu? bulan. Emang kayak gitu. Terus pas kalau misalnya hari-hari besar kayak gitu, berarti penjualannya naik dong? Hari-hari besar Kayak kayak lebaran, iya betul. gitu-gitu. Biasanya itu naiknya kayak berapa persen gitu? Untuk kayak lebaran tuh maksudnya pembeliannya ya, penjualannya sering dari 50% sih gitu. Nah, iya. Ya, Tapi tetap sistem kredit juga mereka tetap. ngambilnya. Ada juga yang cash, ada juga yang kredit. Nah, Itu kalau misalnya di kampung tuh kan kayak mau lebaran sebulan lagi atau 2 bulan lagi terus dia udah ngambil baju duluan gitu. Ah, ini buat lebaran. Kayak gitu nggak? kayak gitu juga. Ada juga yang sebelum lebaran seminggu sebelum lebaran udah saya mau ini nih baju ini bisa nggak, ya udah saya carikan ya, ada grupnya sih emang gitu. Terus kalau misalnya kan ada tetangga nih, terus kredit itu ditagih-tagih kayak reseller angkut keliling apa kayak gimana? Keliling tiap Oh, minggu. keliling. Iya keliling tiap minggu. Berarti di sana belum transfer atau sebagian transfer? Ada yang kalau dari jauh, ada juga tuh dari jauh kredit tapi lewat transfer. Oh, lewat transfer. Iya lewat transfer. Orang jauh juga di sistem itu? Orang jauh juga sistem kayak gitu. Kalau udah kenal ya, kalau keluarga, kalau yang belum kenal harus cash sih. Gitu. Tapi sampai sekarang maksudnya nggak ada customer yang ribet gitu sih? Ada lah, masih ada. Masih ada. Customer terribet itu gimana? Yang nggak bayar sampai 2 bulan, 2 Tapi bulan dia sampai 3 tetap bulan. bayar nggak? Atau ada yang hilang gitu? Maksudnya? Kayak dia nggak bayar sampai sekarang, terus hilang nggak bisa dihubungin gitu? Oh, alhamdulillah sih nggak ada gitu. Kan di situ lingkupannya kampung itu situ-situ aja gitu. Maksudnya kayak orang jauh nipu gitu, amit-amit? Alhamdulillah sih enggak. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Cuma ada sih nggak 1 jam dari kampung, tapi masih bisa dihubungi sih gitu. Walaupun 1 bulan atau 2 bulan nggak bayar, tapi ya udah gitu kan. Maksudnya kita masih tetap berusaha, namanya juga kredit ya udah kayak gitu resikonya gitu. Kita mau nggak kredit tapi gimana ya, barang ini nggak laku Iya, gitu. kalau nggak Iya, kredit nggak ya. laku. Karena di sana sukanya orang kredit aja gitu. Kredit yang penting biarpun mahalnya seapa, tapi kalau Asalkan kredit kredit, asalkan oh. kredit gitu. Terus kalau misalnya apa ya, di sana tuh kayak emang nggak ada anak mudanya gitu? Yang maksudnya kayak yaudah dari aku aja belinya kayak gitu ada nggak sih? Ada, maksudnya anak mudanya yang ibu-ibunya juga gitu. Ya, Ada. kayak seumuran Agus gitu. Terus Ada. mereka juga jualan dari online juga. Ada sih, banyak sekarang, udah banyak karena udah kenal yang Facebook apa semuanya udah banyak gitu. Tapi berarti kalau misalnya kredit kayak gitu, Agus belinya per berapa minggu misalnya? Setiap atau emang pas ada aja? Pas banyak orang ini PO. PO, pas
banyak. Dibatasin nggak, misalnya kalau misalnya udah PO 50 orang baru nih Enggak kayak gitu. Yang penting banyak aja nih. Kalau ada udah banyak modal mumpuni gitu, memenuhi, ya udah gas aja langsung gas gitu. Dipatok nggak per minggunya tuh berapa harus bayar? Dipatok sih, cuman itu formalitas doang pertama-tamanya aja, tapi ujung-ujungnya ya udah seadanya gitu. Ya udah, kita nggak bisa memaksain juga kan, karena kita tahu di sana pendapatannya nggak gimana, nggak kayak yang pegawai negeri dan lain-lain gitu ya, nggak tentu. Terus sistem pembagian hasilnya gimana? Sistem kalau boleh pembagian, ya, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. ya sih saya skillin dikit ya. Sistem pembagiannya sih 20 40 20 Buat sepupunya. iya buat sepupu. Nah saya yang lebihnya saya gitu. Tapi yang nentuin harga pasarnya siapa? Saya. Oh misalnya baju ini harganya 200.000. Iya nanti saya. Tapi itu lain bonus-bonusnya apa lagi sih. Tapi kita bicara lagi dengan yang di sebelah lagi, harganya berapa gitu kan. Kita lebih menyesuaikan aja gitu. Misalnya dia 200.000, kita 150 gitu. Supaya pelanggan itu larinya ke kita. Berarti orang-orang situ udah ke Abu semua gitu? Rata-rata sih, udah satu kampung tuh. Alhamdulillah udah. Berarti ada terus ya orderannya? Iya alhamdulillah untuk saat ini ada terus gitu. Ini aja udah, maksudnya udah nelpon, udah banyak yang nelpon, udah yang ini maksudnya kapan pulang gitu kan. Ya gitu ya. Saya itu kalau libur ya fokus beli barang apa semuanya itu ya, itu yang supaya customer tuh maunya sama saya gitu, lebih real gitu ya. Tapi kan di sana ada saingannya juga kan ya? Iya. Maksudnya itu gimana sih cara nge-handle-nya gitu? Kayak aduh ada perasaan takut maksudnya takut customer kita pindah ke mereka, ada kan kayak perasaan kayak gitu atau apa gitu? Kalau saya sih santai aja. Kalau memang dia mau sama yang itu bukan rezeki saya gitu. Kalau memang yang sama saya itu rezeki saya gitu. Itu aja sih, angkat santai aja. Yang penting jangan sindir-sindiran di media sosial gitu ya, kayak ini barangnya jelek gini ya pasti kita merasa risih kan gitu. Yang penting sama-sama jalan semuanya ya, kita santai aja gitu. Terus cara mempertahankan customer harus gimana? Cara bertahannya sih ya untuk ya supaya kita tuh jangan maksa untuk Beli. Bukan beli sih, maksa untuk kamu nih udah 1 bulan nggak bayar gitu. Maksudnya kita jangan kasarin, jangan ngapain gitu. Ada juga di sana, bukan saya aja, untuk sistem kredit banyak, yang lain-lainnya juga banyak gitu. Tapi saya pertegasin